Film yang kita desain dari awal cukup ringan tapi menyentuh, 70% komedinya dan ada 30% horornya. Saya hari ini pertama kali nontonnya udah sering, tapi pertama kali saya nonton rame-rame sambil saya memperhatikan reaksi-reaksi dari penonton hari ini dan cukup senang rasanya ya. Kagetnya mereka kaget dan ketawanya kebanyakan ketawa juga saya lihat. Jadi mereka lepas hari ini cukup membuat saya tenang lah hari ini. Karena kan kita tahu kalau produser bikin film biasanya menunggu di hari rilis itu cukup deg-degan ya hari pertama. Semoga reaksi yang apa tadi saya dapat bisa dinikmati oleh masyarakat luas juga. Ya intinya sih itu dari saya, silahkan. Terima kasih teman-teman media. Wah ini udah ke beberapa kalinya ya kita ketemu lagi ya. Ya jadi film Maju Seram Mundur Horor ini adalah film yang ketiga produksi dari Makara Production. Saya selaku eksekutif produser cukup bangga untuk membawa karya ini, tentunya atas kerja keras dari tim. Di sini ada produser kita, di sini ada teman-teman comedian cast dan ibu director dan tentunya the whole crew yang di balik layar ini telah bekerja keras untuk membuat karya ini. Boleh tepuk tangan dulu dong semuanya dong. Ya, jadi sebetulnya genre dari film ini agak sedikit nyebrang ya Pak ya. Dari sebelum film-film kita sebelumnya, yaitu kita masih stick di horor ya. Sekarang genrenya itu dari komedian, namun ada bumbu sedikit horor ya, seperti itu ya. Nah yang menariknya itu sebenarnya ini cukup relate sih ceritanya di sini sih. Dimana 4 sekawan ini adalah menjadi mahasiswa abadi ya kan. Bedanya mereka ini mahasiswa abadi di Fakultas Perfilman, saya dihukum dulu. Jadi agak-agak mirip, cuma bedanya gitu aja. Ya jadi kembali lagi, sebelumnya saya mohon doanya untuk agar film ini bisa menjadi bumbu segar di industri perfilman. Sebenarnya ini baru lagi saya membuat komedi horor ya setelah sekian lama. Dulu memang film pertama saya memang komedi horor juga, cuman ketika sekarang di tahun sekarang saya bikin komedi horor, pastikan banyak hal-hal yang baru juga gitu dan berbeda cara bertutur yang dulu dengan yang sekarang, seperti itu sih. Dan semoga sih harapannya film ini bisa diterima untuk masyarakat luas dan juga semua pecinta film komedi horor. Adalah mereka ini. Siapa yang mau menjawab? Bunda Siska, Ya, ditambah Bunda Siska nanti, dulu. ditambah dengan Pak Sangker nanti ya, silakan. Saat skenario belum jadi sih, maksudnya baru draft pertama belum final, itu kita udah mulai mengumpulkan kandidat-kandidat dulu, pemain dari yang mewakili dari tiap-tiap daerah ini, tiap-tiap karakter ini. Lalu kita panggil mereka untuk screen test dan kecuali Mas Dodit ya. Karena memang ternyata kita udah jatuh cinta sama Mas Dodit pas kita lihat karakternya, ini kayak pas banget deh. Ini kayak pas banget nih kalau misalnya Dodit yang meranin gitu kan. Artinya Bowo tuh harus diperankan oleh Dodit. Oh ini harus Dodit gitu. Cuman kan masalahnya mereka itu kan penampilan nggak seperti mahasiswa gitu kan, udah mature banget. Jadi makanya akhirnya karakternya kita buat mereka memang mahasiswa abadi seperti itu sih. Enggak ada gitu ya, Abadi dan Jaya. Ditambahkan Pak Sangker. Saya tambahkan sedikit. Jadi memang kalau kita bicara dari awal kita menggodok cerita ini, awalnya memang saya sama Siska kita sering duduk awalnya ya. Nah, bagaimana karena ini kan fenomena horor nih lagi ramai banget bertahun-tahun ini. Bagaimana membuat sebuah komedi tapi terwakili oleh berbagai daerah di Indonesia. Saya mau ada orang Medan misalnya, karena beberapa film Medan dari track record itu lumayan jalan ya. Kemudian pokoknya dari ujung ke ujung lah ya, sampai ke Papua kita desain waktu itu. Harus ada orang Medannya, harus ada orang Papuanya, harus ada orang Jawa Timurnya, harus ada orang Jawa Baratnya, kurang lebih seperti itu ya kita waktu itu desain. Nah akhirnya sambil kita mendesain, sambil kita ngebayangin siapa-siapa pemainnya. Jadi memang dari awal kita sudah mendesain ini untuk menjadi sebuah makanan atau hiburan buat Indonesia merata lah, kurang lebih seperti itu. Wilayahnya memang kita udah desain dari awal dan
alhamdulillah dari segi pengkarakteran pemain masuk semuanya. Dodit memang sebagai karakternya orang Jawa yang agak kejawen. Kemudian Amaili pas karakternya dengan yang galaknya itu sebagai saudara. Dava sebagai seorang sahabat setia kawan yang setia mendampingi, berasal dari Jawa Barat. Dan juga Yewen dari Papua sebagai teman yang lugu, punya kelebihan, tetapi ya dijalanin aja gitu. Ditambah dengan pemain-pemain wanita lain yang cukup kuat, ada Sarah Wijayanto, ada Karissa Perus, dan Sarah Fajil, dan banyak lagi sih. Jadi itu kurang lebih emang kita udah ngedesain. Jadi kan biasa kita produser tuh mendapatkan cerita baru kita produksi. Ini kita yang membentuk ceritanya, kita yang mendesain ceritanya. Itu sih kurang lebih. Ya, terima kasih Pak Sangka. Dodit bisa dijawab? Jadi pertanyaan yang tadi ya soal ya, jadi setelah skenario jadi, kan kita juga pengen ngejaga nih unsur komedi Gen Z zaman sekarang ini gimana ya perkembangannya. Karena kan komedi itu banyak macam ya, ada yang slapstick, ada yang komedi situasi, ada yang naratif. Nah, kita mesti libatkan konsultan komedi ini untuk menjaga. Jadi pas kita reading dan sebelum reading juga itu konsultan komedi sudah membedah skenario-nya. Setiap kali ada dialog-dialog dirubah, kalau ada yang perlu ditambah. Begitu pas reading ikut juga. Pas reading skenario yang walaupun udah jadi itu banyak dirubah juga rame-rame. Kadang-kadang ada masukan dari Mosidik, nanti dari Dodit ada, nanti dari Maili, dari mereka semua saat reading itu fun dan mengimprove setiap kali skenario-nya sehingga bisa maksimal lah. Setiap bagian-bagian itu ada punchline-nya, ada lucu-lucunya ketemu di situ. Itu sih kurang lebih. Ya, ada tim yang menjaga Mas, walaupun ada improvisasi di tengah produksinya. Bunda mau menambahkan, silakan. Tentang konsultan komedi ini bagaimana mengeksekusinya di lapangan ketika take syuting? Sebenarnya sih komedi konsultan di kita sih hanya pada saat persiapan aja sih. Tapi pas saat syuting kita lebih banyak improvisasi ya. Improvisasi di lapangan juga gitu loh. Kita sebelum take tuh kita biasain reading dulu bareng-bareng. Kita sepakatin ini mau seperti apa nih, mau ada tambahan improv seperti apa, jadi lawan mainnya pun udah pada tahu mau nimpalin apa-apa, jadi nggak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk pas saat on cam ada improvisasi di situ, jadi nanti lawan mainnya nggak bisa nimpalin kan seperti itu. Jadi memang kita biasakan sebelum take, ayo reading, nah baru di situ kita tahu mau seperti apa. Kadang agak melenceng dari skenario, kadang ikut skenario, seperti itu. Oke.